Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, wabarakatuh. selamat siang semua Bapak Ibu. Jadi Selamat di siang. sini mohon maaf sebelumnya, masih semangat ya siang ini ya. Masih Bapak. Nah, ya. Mohon izin share screen nggih. Terlihat Ibu? Sudah terlihat Bapak. Jadi perkenalkan, nama saya Taufan Wijayono. Saya mengajar di lembaga atau di sekolah kejuruan, yaitu di SMK Negeri 1 Banyuanyar. Saya juga lulusan CGP Angkatan 4 dan sekarang adalah calon pengajar praktek Angkatan 9 dari Kabupaten Probolinggo. Jadi di sini saya ingin memfasilitasi. Jadi saya menjadi fasilitator dalam Loka Karya 5 di Pendidikan Guru Penggerak, di mana saya akan menerangkan tentang kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Agenda hari ini yaitu pembukaan, yang kedua tujuan, yang ketiga adalah menggali pemahaman, identifikasi potensi atau aset, yang terakhir refleksi dan penutup. Seperti biasanya, kesepakatan kita yaitu yang pertama, kamera ya harus on ya, jadi wajah terlihat kecuali nanti ada sinyal-sinyal atau gangguan yang lain. Terus mematikan audio apabila ada yang ngomong atau berbicara. Yang berikutnya aktif dalam fasilitasi ini. Keempat, bisa mencatat catatan-catatan kecil. Yang berikutnya adalah raise hand apabila ada yang mau ditanyakan. Efektivitas waktu kita perlukan dan juga kita saling menghargai. Apabila ada sesuatu pertanyaan dan tidak bisa ditanyakan, bisa di kolom chat. Tujuan pada kegiatan hari ini yaitu calon guru penggerak dapat membuat perencanaan program, bagian judul program atau kegiatan, latar belakang, dan tujuan program itu sendiri. Di mana CGP nantinya setelah mengikuti Loka Karya 5, ini mampu untuk memaknai data yang diperoleh dalam tahapan Bagja. Di sini adalah buat pernyataan, pertanyaan, dan ambil pelajaran untuk menjadi informasi nantinya dalam merancang fase pada gali mimpi. Yang kedua, menentukan aktor-aktor yang akan dilibatkan pada dalam fase gali mimpi nanti, sekaligus menyusun strategi pelibatan aktor tersebut. Berikutnya, CGP mulai membuat perencanaan program, bagian judul program atau kegiatan, latar belakang, dan tujuan program. Sekarang, Bapak Ibu sekalian, tolong perhatikan gambar di bawah ini. Ya, kalau gambar di bawah ini, Bapak Ibu bisa menuliskan nanti di pertanyaan pemantik. Ya, jadi apa pendapat Bapak Ibu pada gambar tadi? Perubahan apa yang Bapak Ibu inginkan untuk mengembangkan program yang berpihak pada murid? Jadi silakan dijawab dari gambar tadi yang Bapak Ibu lihat. Ya, dengan mengisi Padlet dengan link di bawah ini. Ini saya kopikan ke kolom chat ya. Atau bisa menggunakan barcode berikut. Nah, silakan mengisi di kolom chat. Ya, jadi
Nah, ini sudah ada. Nah, ini Bu Amatus menjawab, siswa belajar dengan senang, siswa belajar dengan mandiri. Nah, jadi pendapat Ibu Amatus dari gambar tersebut, siswa belajar lebih senang, dan perubahan apa yang terjadi? Nah, dengan belajar senang, akhirnya siswa belajar dengan mandiri. Berikutnya Ibu Indri. Ibu Indri, nah, siswa belajar dengan mandiri. Ya. Siswa situasi menyenangkan, Bu Dewi. Benar. Jadi dari gambar tersebut bisa kita lihat anak-anak itu menggunakan kreativitasnya ya. Jadi bebas. Ada yang belajar di luar kelas, di kebun, malahan sampai ada yang di kebun, terus sampah itu diwarna, dicat, terus ditambahi dengan lukisan-lukisan. Terima kasih. Nah, dari sini terlihat bahwa Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu-ibu sekalian mampu ya, jadi bisa memahami dari gambar tersebut. Berikutnya, nah, ini saya ingin tahu potensi apa dari gambar tadi itu kan Bapak Ibu melihat ini gini, anak ini senang belajar. Nah, sekarang seperti ini, potensi apa? Ya, atau kekuatan apa saja yang menjadikan alasan Bapak Ibu untuk mewujudkan program yang berpihak pada anak? Yang pertama. Yang kedua, apa tujuan Bapak Ibu pada program yang berpihak pada murid? Ya, jadi ini silakan menjawab di Jamboard yang saya kirimkan di kolom chat. Monggo silakan. Ya, jadi potensi apa, kekuatan apa saja yang menjadikan alasan Bapak Ibu untuk mewujudkan program yang berpihak pada anak. Jadi kekuatannya apa aja yang bisa Bapak Ibu kelola saat di lembaga nanti, sehingga Bapak Ibu tahu apa tujuan kok melakukan seperti itu. Ya, saya izin stop share, saya masuk ke gambar dulu ya. Jadi silakan. Silakan menuliskan di Jamboard. Nah, Bu Linda, modal manusia, modal lingkungan, ya kekuatan yang Ibu Linda sampaikan ini dengan modal manusia. Nah, benar. Bu Dewi lingkungan sekolah, sarpras, siswa, tenaga pendidik. Yap. Ibu Indri, kekuatan murid yang beragam kebutuhannya. Betul. Jadi kekuatan ini semua ya. Ada soal berikutnya. Jadi apa tujuan Bapak Ibu melakukan program yang berpihak pada murid tersebut? Silakan dituliskan. Jadi tujuan yang menjadi tujuan. Nah, potensi-potensi sudah terlihat bahwa Bapak Ibu sudah paham ya, mengerti. Sekarang yang ingin saya tanyakan, apa sih kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Kesimpulan, jadi mulai dari potensi, silakan Resen. Ya, Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Untuk kesimpulan hari ini di Lokakarya 5, ini tadi saya sudah belajar tentang bagaimana anak belajar dengan situasi yang menyenangkan. Kita sudah belajar tentang aset, kekuatan yang mewujudkan program yang berpihak pada murid. Ya, mungkin bagus. Itu saja Pak Topang. Ya,
Ada yang lain? Silakan. Siapa dulu ini ya? Bu Indri. Iya. Silakan Bu Indri. Setelah seharian tadi kita belajar, Bapak, kita bisa menentukan program-program apa yang bisa membawa dampak positif bagi murid dan juga bisa memenuhi murid dalam proses belajarnya, sehingga proses pendidikan yang memerdekakan itu bisa terwujud, Bapak. Oh, bagus. Oke. Jadi seperti itu ya. Ada yang lain? Oh, Bu Linda. Silakan. Bu Amatus apa Bu Linda dulu ini? Saya cek. Saya Bu dulu, Amatus. Pak. Bu Amatus. Ya, silakan Bu Amatus. Dari paparan Pak Taufan lagi tadi, saya menyimpulkan bahwasanya mengidentifikasi aset yang ada di sekolah dan memberdayakannya itu akan lebih muncul akan lebih penting dalam mewujudkan Merdeka Belajar. Ya, bagus. Ya, jadi jawabannya memang semua potensi atau kekuatan itu semua total ujung-ujungnya itu untuk mewujudkan keberpihakan kita atau pendidikan yang memerdekakan anak atau yang berpihak pada murid. Jadi dari jawaban ibu-ibu semua bisa disimpulkan tadi ya. Jadi dalam menyusun program itu kita harus berkolaborasi. Ya. Jadi bukan hanya milik satu-satu, tapi semua warga sekolah ini merancang. Ya. Jadi sehingga program yang diwujudkan nanti ini dirasakan dan berdampak pada pengembangan murid dan sekolah itu sendiri. Ya. Program yang berdampak pada murid itu seperti tadi disampaikan didapatkan dengan menyusun program tersebut secara kolaboratif, memanfaatkan kekuatan yang dimiliki sehingga terwujud pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih. Nah, kita sudah sampai ke refleksi. Silakan, di sini ada Multimentor ya. Jadi silakan di kolom chat ini bisa diisikan tentang refleksi pada hari ini. Ya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu selama Lokakarya 5 hari ini? Nah, senang, bersemangat. Jadi mendapatkan ilmu yang baru. Ya, refleksi kita hari ini ya. Jadi perasaan Bapak Ibu selama Loka 5 hari ini, ada yang senang, ada yang bersemangat. Nah, sebelum kita tutup, mohon ada salah satu yang bisa berdoa. Monggo, Bu Indri. Ya, baik Pak. Baik teman-teman, Bapak Ibu, supaya ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, mari sebentar kita menundukkan kepala untuk berdoa. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, semoga kegiatan fasilitasi Lokakarya 5 hari ini bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi murid-murid kita. Kurang dalamnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.